Pemirsa, sebanyak 86 kepala keluarga di Kampung Cirangkong, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, yang terdampak pergerakan tanah akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Akibat pergerakan tanah tersebut, 65 rumah rusak berat dan 10 rumah rusak ringan. Sedangkan fasilitas umum rusak berat, terdiri majelis taklim dan pos kamling sebanyak 2 unit, serta masjid, musola, dan posyandu masing-masing 1 unit. Kepala Kecamatan Tegalwaru Beni Primiadi mengatakan, warga yang terdampak pergerakan tanah berjumlah 385 jiwa. Mereka mengungsi di rumah kerabat dan tetangga di sekitar kampung tersebut. Pihaknya sengaja tidak mengumpulkan para pengungsi dalam satu tempat, karena dikhawatirkan malah akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Beni meminta warga terdampak pergerakan tanah dilarang untuk kembali ke kampung asalnya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Larangan tersebut disampaikan kepada warga karena hingga saat ini pergerakan tanah masih terus berlanjut. Untuk musibah yang terjadi di Desa Pasanggerahan, Kecamatan Tegalwaru, ini laporan terakhir per tanggal 11 Februari tahun 2021, itu yang terkena dampak itu sekitar 86 kakak. Dengan jumlah jiwa itu 385. Dan ini pergerakan tanahnya masih berlanjut tapi perlahan. Sedangkan jumlah rumah yang rusak berat atau roboh itu berjumlah 65 rumah. Dan rusak ringan itu berjumlah 10 dari 127 rumah. Ya. Adapun warga yang terkena dampak itu diungsikan, direlokasi, kebanyakan ini di rumah saudara atau di tetangganya. Masih di sekitaran kampung. Kampung tersebut. Tetapi kita sebagai pemerintahan mau kecamatan maupun desa menyiapkan tempat apabila ingin direlokasi misalnya kita siapkan di desa Pasang itu sendiri, kemudian sekolah yang aman dari pergerakan tanah tersebut. Beni menjelaskan, area relokasi yang sedang dipersiapkan berada pada radius 3 km dari perkampungan warga. Beni menuturkan bahwa tidak ada masalah pada kondisi kesehatan para pengungsi, walaupun ada beberapa pengungsi yang sakit dan stres dengan terjadinya musibah ini. Dadi Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, terkait dengan warta tadi di studio setelah hadir Bapak Usep Solihin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tegalwaru. Baik, kami langsung sapa. Selamat malam Pak Usep. Selamat malam Pak. Selamat datang di studio Cipta TV ya Pak ya. Boleh bisa dibuka maskernya? Siap. Karena kita sudah berjarak lumayan jauh ya Pak ya, social distancing sudah dipakai. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Cipta TV Pak. Gimana kabar malam hari ini Pak? Ya, kabar malam ini kita baik-baik saja. Kecuali korban itu mungkin tidak baik-baik. Tidak baik-baik saja ya. Mudah-mudahan didoakan ya Pak, semuanya sehat selalu ya Pak, Amin, semuanya dan amin. selamat. Baik, terkait dengan watak tadi yang Bapak mungkin tadi sudah lihat, ya, secara singkatnya nih, kronologi terjadinya longsor di Tegalwaru itu, Pak. Sebenarnya pergerakan tanah itu sudah terjadi 3 tahun yang lalu juga Pak. Cuman yang parahnya itu sekarang. Karena saya kan itu pekerja sosial kecamatan, jadi tahulah usulan dari desa itu dulu itu pernah juga minta bantuan. Cuman kalau dulu kita dari Dinsos itu minta bantuan cuma diberi tanggap darurat saja. Hanya sebatas makan, minum, tidak sampai seperti ajuan sekarang harus direlokasi. Karena apa? Kalau dulu kan pergerakannya itu tidak terlalu signifikan ya Pak. Yeah. Cuman retak-retak paling miring rumah. Kalau sekarang kan banyak rumah juga yang jatuh. Tadi terkait data, saya klarifikasi juga. Sebenarnya yang terdampak itu semuanya Pak. Terdampaknya itu semuanya? 128 kakak Pak. 128 bukan kakak. 86. Karena apa? Karena daerah itu tidak bisa lagi ditinggali sekarang. Makanya tadi waktu di berita itu cuma 86 yang roboh. Yang rusak berat, yang ringan juga itu kan tetap harus direlokasi Pak.
tapi karena Ibu Bupati pernah datang dan menjanjikan relokasi, itu mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Dan kapan itu terjadinya Pak, pergerakan tanah ya? Itu tanggal 6 malam Jumat. Tepatnya Mulainya. jam berapa Pak gitu Pak? Malam-malam, Pak. Malam-malam? Malam-malam. Apa dikala orang sedang tidur? Lelah? Iya, sedang tidur itu menyungkur katanya. Saya pernah tanya ke warga yang rumahnya pas patahan tanah, Pak, saya lagi tidur itu menyungkur itu tanahnya, Menyungkur ya, jadi ngagejlok itulah lamun cek Sunda namanya. Mungkin yang pertama kali yang melihat itu siapa Pak? Ya warga. Warga langsung. Kalau saya kan di kecamatan. Jadi tahunya ada laporan itu di grup WA kecamatan, ada jalan putus, kemudian rumah-rumah pada ada yang air yang roboh, itu dari grup WA kecamatan. Makanya paginya kita langsung ke sana bersama Pak Camat juga. Langsung cepat tanggap? Ya, cepat tanggap. Kita semua dari BPBD juga ada sih, karena ada dari Damkar yang dari kampung tersebut juga datang. Kemudian Karang Taruna juga memberikan laporan di grup-grup WA lah. Zaman sekarang kan zaman WA yang cepat lah tanggap seperti itu, Pak. Pas kejadian seperti yang tadi Bapak katakan, apakah orang-orang memang sedang terlelap itu langsung berhamburan atau gimana Pak? Iya, pada keluar, Pak. Cuman ada lah yang tua-tua yang tidak lah, Pak. Itu pokoknya malam Jumat ketika hujan itu deras. Deras sekali ya Pak ya? Iya, waktu hujan itu, Pak. Deras sekali ya. Iya. Bagaimana dengan anak kecil Pak pada malam hari? Apakah memang langsung diamankan Pak? Ya kalau rumahnya yang mau roboh-roboh ya diamankan, Pak. Itu pindah ke rumah tetangga. Tapi yang tidak terkena pergeseran itu kan ada sebelah jalan itu belum parah. Kalau yang RW 6 itu semuanya 2 RT, Pak. Itu 128 rumah, Pak. Itu ya pada keluar. Pada keluar semuanya Pak ya? Ya. Nah, paling utamanya penyebab utamanya Pak dari pergerakan tanah itu sampai terjadi. Itu emang tanahnya labil, Pak. Apakah memang di sekitaran itu banyak tebangan pohon, Pak? Banyak, enggak ada lah, cuman itu dari dulu tanahnya labil, karena itu kan, kalau hujan itu emang dari dulu juga, seperti sliding itu, Landai Pak. gitu ya, Pak? Ya, itu dari dulu juga sudah ada, Pak, cuman tidak terlalu. Nah, kalau seperti memang sekarang. sudah tahu itu dari dulu, kenapa banyak rumah-rumah yang dibangun di sekitaran itu, Pak? Ya, masyarakat itu nggak tahu, seharusnya itu geologi itu menilai bahwa tanah tersebut itu tidak layak untuk dihuni. Itu dari dulu, sudah dari 3 tahun yang lalu. Apakah sudah diinformasikan kepada masyarakat luas, Pak? Kalau masyarakat mah kan gimana ya? Dia nggak tahu, Pak. Seharusnya itu pemerintah itu geologi itu menilai kalau tanah itu tidak boleh ditempati lagi. Apakah sebelumnya sudah dikasih tahu? Sudah, Pak. Dan memang masyarakat juga sudah ada yang tahu, Pak? Sudah, bahkan dari LSM 3 tahun yang lalu juga sudah ada yang minta tolong geologi kasih tahu ke masyarakat bahwa tanah tersebut tidak boleh ditempati. Tapi sekarang terbukti banyak rumah-rumah yang terkena itu. Justru hasil dari geologi itu katanya saya dengar itu baru sekarang keluar bahwa tanah itu tidak boleh ditempati. Bapak tahu dari mana baru sekarang keluarnya, Pak? Saya kan petugas sosial kecamatan dari desa, dari LSM itu kan mengajukannya ke saya. Saya kan petugas sosial kecamatan ya, yang punya akses ke dinas sosial juga ke dinas sosial provinsi juga ke kabupaten, ke Kementerian Sosial, Pak. Bahkan tanah tersebut pernah saya bahas waktu ada pertemuan di Dinsos Jabar tentang relawan. Tapi katanya harus ada itu dulu dari geologi. Apakah ada action dari pemerintah setempat, Pak, dari masyarakat sekitarnya untuk membantu semua jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi, Pak? Ada, Pak. Malahan oleh pemerintah setempat batu-batu besar yang ada di kampung itu tidak boleh diambil. Itu action sudah diperdeskan oleh pemerintah tersebut di sana. Sebab batu-batu tersebut itu kan sebagai penahan juga. Batu-batu besar itu sudah diperdeskan. Untuk pemerintah dan aparat di desa tersebut sebenarnya sudah banyak berjuang untuk itu. Cuman ya tadi karena sekarang kejadiannya lebih dahsyat, ya untuk sekarang jadi alhamdulillah lah
Ibu Bupati mau merelokasi, membantu. Mudah-mudahan itu terwujud. Apakah Anda optimis, Pak, dengan pernyataan statement dari Ibu Bupati bahwa akan direlokasi atau dari Bapak Camat? Apakah sudah ada namanya koordinasi, Bapak? Insya Allah, Pak. Sebab apa? Sebab untuk tahun sekarang Perhutani juga sudah keluar, sudah memberi izin tanah, karena tanah desa tersebut tidak punya tanah desa, Pak. Jadi Perhutani akan memberikan, tahu sifatnya hak guna pakai apa, tapi ketika Ibu Bupati datang ke sana, itu Perhutani siap memberikan tanahnya seluas 2 hektar lebih itu 2 hektar untuk merelokasi warga. Warga kalau yang ingin direlokasi di tempat tersebut silahkan, tapi kalau punya tempat mau bangun di daerah mana lagi, makanya boleh. Jadi tapi tetap kita perjuangkan yang 128 KK itu untuk direlokasi, dan kita juga dari masyarakat akan memantau kinerja Pemda itu apakah hanya sebatas janji-janji saja. Mudah-mudahan tidak seperti itu, Pak. Apakah satu desa itu, Pak, dengan jumlah KK yang tadi Bapak sebutkan? Bukan satu desa, Pak. Itu hanya satu Tepatnya RW. berapa? 128 KK. Ya. Itu Di berapa RW, Pak? satu RW, Pak. Satu RW. Satu RW. Apakah Bapak yakin direalisasikan hal yang tadi Bapak sampaikan? Karena Perhutani sudah memberi izin, tinggal sekarang niat baik Pemda saja. Karena untuk rumahnya nanti dari PUPR juga katanya mau siap bantu. Kemudian kami dari Kementerian Sosial juga sebenarnya, kalau di Kementerian Sosial kan ada bantuan untuk material. Kalau misalkan, tapi kalau sekarang kan Ibu Bupati sudah siap mengalokasikan Rutilahu untuk dialihkan sebagian ke sana. Nah, bantuan material ini sendiri dananya dari mana, Pak? Kalau kami kan jalurnya jalur Kementerian Sosial, Pak. Ya. Kalau dari desa tidak mengajukan karena sudah ada dari PUPR dan di Starkim, ya lihat saja. Tapi kalau kekurangan, kami dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial mungkin siap bantu, Pak. Karena kalau di sana ada dana bencana untuk bantuan material tersebut. Termasuk kalau ada korban jiwa juga ada loh dari Kementerian Sosial itu. Tapi kalau sekarang kan Ibu Bupati sudah siap membantu dari Rutilahu. Itu kita yang akan kawal. Teman-teman kita dari organisasi, dari LSM, dari semua akan mengawal itu, Pak, sekarang. Pak, ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa tidak ada, Pak. Dan kapan untuk direalisasikannya, Pak? Relokasi ini? Seharusnya secepatnya, Pak, karena sekarang juga kan korban itu tinggalnya di rumah-rumah warga, kemudian ada yang membuat tenda. Tadi Dinas Sosial membuat barak untuk pengungsi, berarti harus secepatnya. Itu yang akan kita kawal oleh LSM, organisasi, termasuk oleh pemerintah juga. Karena apa? Kalau tidak cepat-cepat dialokasikan untuk relokasi, kasihan warga numpang di rumah orang lain. Begitu, Pak. Apakah bisa terjadi bedol desa, Pak? Maksudnya bisa dipindahkan ke desa lain, dan itu dikosongkan? Itu akan dikosongkan. Tapi di desa tersebut sudah ada Perhutani memberi lahan 2 hektar lebih. Sudah memberi. Dan itu sudah dibicarakan sama Bupati, sama Perhutani, sama BPPD juga. Berapa rumah Pak, kepala keluarga, Pak, yang akan direlokasi, Pak? Semuanya, Pak. Itu harus semuanya. 128 kakak. 128 kakak, tepatnya berapa rumah, Pak? Kalau rumah 127 ya? 128. 108 juga ya? Iya. Rencana relokasinya ke arah mana, Pak? Ke tempat mana, Pak? Tidak jauh dari sana, ada tanah, tapi katanya dari geologi sudah dilihat itu layak untuk dihuni. Itu daerahnya landai, tidak miring seperti itu. Tidak jauh lah, di bawah Gunung Selasih. Tapi tidak jauh dari seperti itu. Apakah memang di sekitaran itu banyak penebangan pohon liar, Pak? Tidak ada, Pak, penebangan. Tidak Kenapa ada. bisa terjadi, Pak? Biasanya dengan penebangan pohon seperti itu suka terjadi pergerakan dan longsor, Pak. Itu mungkin tanahnya labil saja, Pak. Karena miring, labil. Kan itu kan di bawah Gunung Parang itu batu ya, dalamnya itu mungkin batu. Jadi nggak kuat lah di bawahnya seperti itu. Sebelumnya ditanamin apa, Pak? Apa? Untuk tanah-tanah yang ada di sekitaran sana, Pak? Perkebunan kah? Atau Ya palawija? perkebunan. Kebanyakan dari jenis apa, Pak? Palawija lah itu. Palawija. Iya. Ya? Tapi penebangan pohon mah tidak ada, Pak. Penebangan pohon tidak ada. Tidak ada.
Itu tanahnya emang labil, tidak layak untuk dibuat rumah tinggal saja. Ya. Apakah Bapak yakin dengan relokasi ke tempat yang sekarang mau direlokasi itu aman Pak dari yang sebelumnya? Karena sudah ada surat dari geologinya itu aman Pak. Kalau yang tempat relokasi, cuman yang perlu kita kawal sekarang itu kita janji-janji relokasi itu yang akan dibantu dari Distarkim, dari Rutilahu untuk dialihkan ke mengganti rumah di sana itu apakah akan direalisasikan oleh Pemda itu aja. Makanya tolong bantu juga media semua pemerintah supaya janjinya itu ditepati saja. Apakah dari semua pemerintahan dari desa, kecamatan sampai kabupaten? Iya, mendukung Pak. Ya. Iya, Sudah ada koordinasi juga Pak? sudah Pak. Baik, Sudah. Pak. Dan harapan Bapak untuk Pemda Pak? Harapan saya bagi Pemda, tolong cepat-cepat realisasikan. Karena apa? Kalau tanggap darurat untuk banjir mah cuman sudah selesai kita bersih-bersih. Kalau ini kan rumahnya rusak Pak, rumahnya rusak tidak bisa ditempati. Jadi cepat-cepat saja relokasi. Itu program Rutilahu atau program apa saja dari Distarkim dan PUPR, tolong segera realisasikan. Apalagi Perhutani sudah memberikan lahan untuk warga. Seberat apa Pak untuk longsor itu sendiri akibatnya? Apakah rata dengan tanah atau gimana Pak? Enggak Pak. Kalau rata dengan tanah tidak, cuman rumah itu pada rubuh. Kemudian tanah itu sekarang itu bergesernya setiap hari itu katanya 10 inci Pak. Setiap hari itu. Itu kalau tidak hujan Pak. Kalau hujan itu Pak, kemarin masih ada nih jalan nih. Tapi setelah hujan, wah 1 meter sudah di bawah gitu. Iya. Seperti itu. Makanya harapan saya itu Pemda itu cepat realisasikan bantuannya, termasuk administrasi dengan perhutani tentang tanah tersebut. Karena apa? Ini kan bencana seperti ini tidak bisa sebentar Pak. Beda dengan banjir. Tanggap daruratnya aja kita belum jelas itu sampai kapan. Kalau banjir itu 3 hari, seminggu sudah surut, sudah beres Pak. Tapi kalau bencana seperti ini, tanah terus maju seperti itu. Itu kan tidak bisa kita prediksi kapan itu berakhirnya. Apakah longsor sebelumnya seperti itu juga Pak? Kalau dulu tidak Pak. Kalau cuma belah-belah saja gitu Pak. Kalau sekarang itu di rumah warga itu ada sampai 1 meter itu menggejlok lah gitu seperti itu. Nah, gejlok lah gitu lah, Sunda nama Pak. Marah pokoknya sama-sama. Kemarin rumah yang di atas saja yang permanen itu belum retak-retak, belum mau jatuh. Sekarang mah kan mau jatuh. Itu pergerakan masih berjalan meskipun hujan tidak ada. Kalau hujan saya juga tidak takut Pak, saya juga takut itu diam di sana Pak, kalau hujan. Jadi untuk saat ini sudah direlokasi ke tempat-tempat yang lebih aman? Kalau sekarang ya relokasi ya di rumah warga, kemudian ada juga yang membuat bedeng-bedeng kecil atau rumah tinggal sementara gitu Pak. Apakah jauh dari tempat kejadian Pak? Tidak Pak, tidak. Masih Apakah di daerah. Tidak akan takut Pak, karena kan berdekatan dengan yang tempat kejadian. Apakah akan terjadi lagi di tempat relokasi yang akan ditempati sekarang Pak? Mungkin itu tanahnya tidak terlalu labil Pak. Termasuk posko pengungsi juga sekarang sudah dibangun oleh Dinsos. Kemudian dari Kodim juga kemarin dipinta. Kemudian yang paling penting sekarang itu petugas kesehatan harus ada standby karena ada kabar itu banyak yang sakit sekarang. Apakah saat ini sudah ada yang banyak dari tenaga kesehatan, nakes Pak? Tenaga kesehatan, iya. Untuk tadi ada yang datang, cuman kita maunya itu standby Pak, standby. Karena apalah sebenarnya Ya. karena apa? Takutnya kan trauma juga, sakit kan gampang sakit juga seperti itu Pak warga. Ya. Kondisi yang tadi Bapak ceritakan sudah semuanya cepat tanggap Pak dari pemerintahan desa itu. Kalau dari desa itu cepat tanggap Pak, cepat tanggap. Alhamdulillah
mereka sudah membuat panitianya untuk segala bantuan juga, Pak. Bantuan kan sekarang mengalir banyak ya. Tapi kan bantuan itu hanya sebatas untuk kebanyakan makanan dan lainnya. Itu mereka sudah membuat panitia satu pintukan supaya teratur dengan baik, supaya apalah. Jadi kondusif juga di lapangan gitu. Ya, baik. Terima kasih, hatur nuhun Kang Usep Solihin ya. Sami-sami. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tegalwaru. Semoga saja masyarakat yang ada di sekitaran Tegalwaru sana cepat direlokasi ke tempat yang lebih aman dan semuanya diberikan keselamatan juga ya Pak ya. Tidak ada korban jiwa sedikit pun ya Pak ya. Dan semua akan direlaksasikan dari pemerintahan. Dan seperti itu ya Pak harapan Bapak untuk pemerintahan ya. Mohon. Baik, terima kasih hatur nuhun. Bisa dipakai lagi maskernya Pak. Siap, Pak.